Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan anugerah kesehatan, kesempatan, dan panjang usia, serta rezeki yang berlimpah kepada kita sekalian. Saudara sekalian, Pilpres pemilu, terutama pemilu telah berakhir termasuk Pilpres, tetapi kita juga mendapatkan jejak yang sangat memprihatinkan tentang Pilpres atau pemilu kali ini dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak orang, bahkan saya sendiri, mengatakan pemilu kali ini amat curang dan tidak pernah di dalam sejarah, bahkan di dalam sejarah Orde Baru pun tidak pernah terjadi seperti ini. Terutama kalau kita sorotkan lagi kepada soal baik itu perebutan suara di tingkat partai-partai untuk anggota legislatif di tingkat yang paling terbawah, yaitu kabupaten kota sampai ke tingkat DPR RI. Memang di sana kelihatan persaingan ketat, tetapi juga nuansa kecurangannya luar biasa. Saudara, kebetulan saya juga baru kembali dari daerah selama 1 bulan keliling-keliling untuk dalam rangka juga memantau proses pemilihan di kampung-kampung, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Di beberapa desa saya singgahi dan saya tinggali di desa, terutama Kecamatan Manjoli Selatan, dan kemudian saya bergerak ke Kayua, Kecamatan Kayua, Pulau-Pulau Guraici. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, masyarakat yang menunaikan atau mengikuti langsung proses pemilu itu, dan partai-partai apa yang mendapatkan suara dan tidak mendapatkan suara, kemudian hasil pilpresnya seperti apa. Nah, saya cerita dulu sedikit. Kebetulan yang hangat sehari-hari ini adalah soal menggelembungnya suara PSI ya. PSI, satu partai baru yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya, tapi di masa pemerintahan Jokowi, kemudian kali ini mengikuti lagi, dan kebetulan dipimpin oleh putra bungsunya Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Nah, saudara sekalian, kemudian terindikasi beberapa hari ini kemudian ada semacam penggelembungan suara yang tiba-tiba suaranya dalam waktu satu malam sampai mencapai 60-an ribu bertambah atau 70-an ribu bertambah secara nasional, dan itu mencurigakan karena mungkin bertambahnya suara itu di level legislatif DPR RI-nya, sementara DPRD kabupatennya sulit. Pengalaman saya kebetulan ada di Kabupaten Manjoli Selatan, di Kecamatan Manjoli Selatan, di Desa Jiko, kemudian sebelahnya Desa Galala, yaitu Desa Galala adalah profilnya penduduknya itu sebagian hampir setengah-setengahnya Muslim, setengahnya Kristen. Ya, kebetulan ada anak kampung juga di situ, calon DPRD kabupaten di daerah pemilihan itu di Kabupaten Halmahera Selatan dari PSI, dan kebetulan PSI menangkan secara mutlak kabupaten, tapi DPR RI-nya relatif tidak memiliki suara. PSI ya. Kalau bergeser ke desa yang besar, ke ibu kota kecamatan, yaitu Desa Jiko, Garung-Garung itu, jiwa pilihnya kurang lebih 1.400, lebih banyak daripada desa sebelah, Desa Galala itu yang campuran setengah Kristen, setengah Muslim itu, jumlah penduduknya itu mungkin jelang 2.000 suara jiwa pilih. Itu selama saya di sana, dan kebetulan waktu pemilihannya saya di desa itu relatif PSI tidak punya suara sama sekali. Nggak ada, baik di kabupaten, di provinsi, maupun apalagi di DPR RI. Saudara sekalian, kemudian di Desa Bahu juga di sebelah juga demikian, DPR RI relatif tidak ada suara sama sekali, bahkan di kabupaten juga tidak punya suara sama sekali. Nah, saya perhatikan bahwa ternyata PSI ini kebanyakan dipilih kalau di situ ada basis Kristen ya, basis Kristen, Hindu atau Buddha yang banyak dipilih orang. Teman-teman, untuk basis Islam relatif tidak ada suaranya sama sekali. Itu terjadi di beberapa desa di Kabupaten Manjoli Selatan, dan kemudian saya bergeser lagi ke beberapa tempat, dan halnya juga sama, relatif daerah-daerah Muslim itu tidak ada suara sama sekali, baik di Kabupaten PSI, Kabupaten, Provinsi, maupun apalagi DPR RI ya. Nah, ketika kita masuk apalagi Kecamatan Kayua yang relatif fanatik partainya itu dari dulu memang Golkar, P3, PKS, dan misalnya Nasdem dan PKS ya.
ada Demokrat, ada P3 gitu ya, Golkar. Nah, relatif partai-partai kecil itu tidak punya suara sama sekali, termasuk juga Gelora yang relatif tidak punya suara, tidak dipilih oleh masyarakat. Jadi kalau hari-hari ini tiba-tiba 2 hari terakhir ini ada yang menganggap bahwa ini ada operasi kekuasaan untuk menaikkan jumlah suara PSI dan Partai Gelora, bisa saja karena begini saudara sekalian. Yang aneh juga di pemilu kali ini itu misalnya di desa di Kecamatan Manjoli Selatan itu saya tanya kepada mereka, form C-nya itu selama 3 hari form C-nya baru ada. Sebelumnya, jadi mulai dari pencoblosan sampai 2 hari setelahnya itu belum ada form C-nya. Alasannya tidak jelas kenapa penyelenggara tidak menyiapkan form C-nya. Nah, nanti 3 hari kemudian baru form C itu ada. Kemudian hologramnya. Jadi saya kemudian berkesimpulan, oh ini memang ada semacam ruang untuk bisa mengubah hasil pemilu atau curang, ya. Dan apalagi secara nasional kita lihatlah curang di mana penggelembungan suara di Pilpres luar biasa ya, kita lihat secara nasional. Nah, kemudian saudara sekalian, ketika saya masuk ke Desa Lelei, Kecamatan Kayoa, ya, di pulau-pulau di situ, saya tanya masyarakat bahwa memang di situ ada form C-nya tapi difotokopi. Jadi form C sampai selesai suara itu dibawa ke kecamatan, itu status form C-nya itu adalah fotokopian. Itu clear karena mereka yang menjadi saksi dan sekaligus juga ada mereka yang menjadi petugas pemilihan desa ya di tingkat desa, PPS itu ya, pemungutan suara di tingkat desa. Itu mengatakan seperti itu. Mereka tidak tahu kenapa mereka fotokopian, mungkin habis atau apa. Tetapi ini saya anggap sebagai modus curang, dan situasi pemilu seperti ini saya seperti pemilu 2014 yang lalu, di mana Jokowi pertama sekali terpilih, itu pun banyak dianggap curang. Oleh karena itu saudara sekalian, walaupun secara nasional ini adalah contoh-contoh kecil yang bertebaran yang kita lihat secara langsung dan alami secara langsung apa yang terjadi. Dan sekali lagi, apalagi di Desa Lelei tidak ada yang namanya itu Partai Gelora, tidak ada masyarakat, tidak ada yang pilih. Kemudian Partai PSI juga nggak ada yang pilih. Apalagi partai-partai seperti Garuda. Garuda masih ada karena itu ada ponakan saya yang juga calon caleg DPRD di situ, boleh dikata kabupaten tapi provinsi DPR RI 0. Nah, artinya mereka karena ada calon di situ jadi dapat sekitar 80 suara untuk kabupaten. Partai Garuda tapi PSI 0 dan apalagi Gelora dan lain sebagainya. Ya saudara sekalian, PKN pun nggak ada suaranya. Jadi saudara sekalian, masyarakat itu lebih cenderung memilih partai yang sudah besar, yang sudah mapan. Oh ya, bahwa memang pemilu kali ini juga banyak curang di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh partai-partai yang lainnya, ya juga tentang jual beli suara di masyarakat. Aromanya besar, tapi memang juga ada nampak terutama perebutan suara di legislatif tingkat kabupaten ya. Nah, kabupaten itu misalnya saya contohkan di ibu kota Manjoli Selatan, di Jiko itu ada satu caleg yang mohon maaf dia katanya menurut cerita yang beredar, dan dia memaksa supaya kepada tim suksesnya supaya mengembalikan duit dari masyarakat yang sudah diberikan, itu operasi dengan uang 100 juta tapi dapat cuma 20 suara. Saya kira ini baik saja biar masyarakat masyarakat sadar supaya calon anggota dewan itu jangan melakukan suap kepada masyarakat untuk demi mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan masyarakat mengambil uang dan sebagian besarnya tidak memilih yang bersangkutan, ya. Bukan hanya partai, tidak usah kita sebutkan partai, ada beberapa partai yang melakukan hal yang sama walaupun dengan jumlah yang terbatas, termasuk partai-partai yang besar yang sudah, Partai Kuning misalnya juga melakukan itu karena ketua PAC-nya itu cerita sama saya, dia mencoba untuk menyebar uang dengan nilai 10 juta di desa itu tapi dapatnya cuma 7 suara terhadap calon legislatifnya di tingkat kabupaten. Untuk yang lain-lain mereka tidak peduli. Nah,
Saudara sekalian, itu contoh-contoh yang kita temukan di lapangan, di desa-desa, kemudian di desa lain juga sama, di Lele juga sama, di desa yang lain juga sama, juga melakukan semacam suap menyuap di tingkat pemilih, terutama di kabupaten anggota legislatif di kabupaten kota. Caleg di tingkat kabupaten kota itu jauh lebih persaingan jauh lebih ketat, sehingga mau tidak mau mereka harus suap menyuap, dan itu berlangsung sudah selama ini. Nah, kali ini memang jauh lebih parah ya, saudara sekalian, apalagi tentang pilpres. Pilpres itu penggelembungan suaranya di mana-mana, walaupun di desa-desa yang saya datangi dan saya ini memang untuk pilpres itu aman-aman aja, masih normal aja, tidak ada curang-curang di sana. Walaupun begitu di Maluku Utara juga kita dapatkan bahwa ada penggelembungan suara terhadap satu paslon, misalnya di kota Ternate ya, itu beberapa desa yang nilai suaranya sampai 800, kayak ada 600, padahal satu TPS kan maksimal 300, seperti di tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ketika akhir-akhir ini PSI itu memiliki suara tiba-tiba menjadi banyak dan menjadi sorotan dari berbagai media, bahkan pengamat politik, bahkan partai politik yang lain, dengan gerakan tujuannya karena mungkin dianggap sebagai satu operasi untuk bisa meloloskan partai ini secara paksa oleh presiden, karena anaknya itu ketua, Pak Jokowi. Demikian juga Fahri Hamzah ya, partainya Fahri Hamzah Gelora, ya mungkin karena dianggap Fahri Hamzah punya kontribusi yang besar untuk menyerang pihak-pihak yang menjadi lawan politik atau berseberangan dengan pihak-pihak selama ini dengan opini-opini yang ada yang tidak benar dan ada yang sangat kasar. Nah, itu juga mungkin karena itu kemudian dicoba untuk dengan cara yang seperti tadi, karena memang kalau form C-nya nggak dikepegang, form C aslinya bisa diganti ke form C asli yang tadinya form C yang ada. Jadi ini pemilu sama dengan pemilu 2014. Jadi misalnya partai A sudah mendapatkan form C, tetapi oleh penyelenggara menggandakan form C yang lain, kemudian nanti sama-sama itu datanya. Jadi misalnya si A, partai A dapat 100 misalnya, kemudian di form C yang dipegang oleh penyelenggara menjadi misalnya 200. Nah, ini kan repot, sama-sama asli karena dengan persyaratan hologram dan form C yang asli. Dan sementara itu mudah juga diproduksi sini, apalagi mereka yang tidak pegang form C atau form C yang fotokopi. Itu jelas itu akan sulit sekali, dan itu adalah modus seperti yang katakan tadi, bahwa di hari-hari pertama, hari kedua tidak ada form C-nya. Saya masih ingat betul tahun 2012 itu kota Ternate juga kejadian seperti itu, tidak ada form C-nya. Petugasnya itu malah tidak mau memberikan kepada mereka-mereka yang ini, walaupun tidak semuanya bisa tidak diberikan, ada yang diberikan, ada yang tidak. Saya mengalami sendiri kebetulan waktu saya peserta pemilu sebagai calon anggota DPD RI, mendapatkan data tentang form C susah sekali kalau kita tidak diberikan form C-nya itu. Ya kita tidak tahu suara kita ya hilang begitu saja. Apalagi DPD yang kita sangat terbatas sumber dana untuk mengawal suara itu. Jadi saya membayangkan ini pemilu memang tingkat kerusakan, tingkat curangnya jauh lebih besar sekarang ini dibanding misalnya pada saat itu 2015 ya, 2014, bahkan Pilpres itu 2019 yang lalu juga luar biasa curangnya, tetapi ini keterlaluan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, memang hanya rakyat yang bisa memperbaiki kondisi ini. Para pemimpinnya itu mentalnya sudah rusak, terutama Pak Jokowi dan pemerintahannya itu sudah sangat rusak mentalnya, sehingga mereka tidak peduli tentang perbaikan bangsa ini, terutama menata kehidupan bangsa ini lebih baik, berdemokrasi lebih baik, pemerintahan lebih baik. Ini sudah sangat rusak, sehingga kita tidak bisa berharap. Hanya kekuatan rakyat yang bisa menghentikan seluruh kerusakan yang ada sekarang ini. Nah, karena itu kedepannya, sehari-hari kedepannya harus dituntut habis pilpres ini, pemilu secara keseluruhan harus bersih, termasuk pilpresnya, dan itu bagian dari starting point untuk bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Pak Jokowi menurut saya orangnya ya, sejak dari dia tampil secara nasional sebagai presiden, memberi kontribusi besar melakukan kerusakan terhadap bangsa ini, di mana rakyat juga akhir-akhir juga mengalami kelaparan di mana-mana, harga-harga naik, dan mereka diam aja. Harusnya itu melawan. Kita harus melawan untuk menghentikan kezaliman yang luar biasa ini, kecurangan yang luar biasa di konteks pilpres, dan memaksa pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah-masalah harga beras yang melonjak dan harga-harga yang lain. Sementara
untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Nah, oleh karena itu di hari-hari mendatang, terutama sekalipun dalam bulan Ramadan, luruskan niat untuk berjuang, berjihad, ya jihad dalam pengertian berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan, membenahi negara ini. Dan saya kira Pak Jokowi memang saya mengalaminya. Saya sudah sejak dari Pak Harto. Pak Harto itu luar biasa baik. Satu aja Pak Harto itu kebebasan berbicara aja agak sedikit tersendat. Yang lainnya bagus. Nah, oleh karena itu saya kira benahilah ini, dan hanya rakyat yang bisa membenahinya. KPU tidak boleh dibiarkan sewenang-wenang, securang-curangnya bersekongkol, diduga bersekongkol dengan penguasa yang zalim untuk bisa mengarahkan atau mempreteli suara rakyatnya memilih si A, si B, the peoples, kemudian suara rakyat memilih partai A, partai B, kemudian dengan enaknya mau dipindah-pindahkan demi anak dan lain sebagainya. Ini yang harus dilawan oleh seluruh komponen bangsa untuk memperbaiki bangsa ini ke depan dan memberi pelajaran terhadap mereka yang dianugerahi amanah untuk melakukan tugas-tugas bernegara, termasuk juga kepemimpinan nasional, supaya ke depan jangan sewenang-wenang terhadap apa yang menjadi hak rakyat, yang kemudian juga jangan sewenang-wenang tak peduli terhadap mau rakyat itu sengsara atau tidak, misalnya dengan harga-harga bahan pokok, yang kemudian mereka membangun opini kebohongan demi melegitimasi cara mereka yang sangat zalim itu. Dan saya kira tidak punya malu lah sebetulnya itu. Tapi kalau kita hanya bicara di media seperti ini tanpa aksi di lapangan, saya kira mereka tidak peduli juga, karena memang mereka tabiatnya seperti itu. Oleh karena itu hanya rakyat yang bisa merubah keadaan. Ayo turun di jalan menyuarakan aspirasi, protes terhadap apa yang mereka lakukan hari-hari ini yang dianggap tidak benar itu. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, sekilas pengalaman saya terhadap pemilu ini. Karena itu pemilu ini sangat curang, bukan tidak curang, sangat curang, didesain untuk curang kok ini ya. Dan tidak peduli penyelenggaranya juga begitu. Nah, itu sekilas contoh yang walaupun sebagian tidak. Misalnya misalnya saya tambahkan sedikit, partai-partai yang selama ini, misalnya Partai Golkar, kemudian Partai PKS, ya, kemudian Partai Nasdem, PKB, dan mungkin juga PAN, itu relatif dipilih oleh rakyat kalau saya lihat di lapangan. Misalnya di RRI di tempat saya itu Golkar dan PKS bersaing. Karena PKS kelihatan secara tidak langsung itu memerintahkan, karena ada dari bupati calon di RRI dan ada para aparatur desa, termasuk pegawai guru-guru itu bekerja untuk PKS, untuk DPR RI-nya. Nah, jadi kalau dalam konteks ini masih juga curangnya. Mestinya kan aparatur sipil negara kan tidak boleh masuk dalam ranah itu, tetapi mereka juga masih bekerja untuk kepentingan atasan mereka. Bila di atasnya PKS atau bila di atasnya Golkar, bila di atasnya PDIP, sama saja. Mereka bekerja, para ASN ini bekerja ke arah situ. Nah, demikian itu masih terjadi. Oleh karena itu sudahlah, kalau menurut saya perlu diperbaiki, dan ya di tangan rakyat lah nasib Indonesia ini dipertaruhkan. Tata kembali, lahirkan pemimpin yang baik untuk memperhatikan rakyat, memperhatikan negara ini lebih baik ke depan. Pak Jokowi telah memberi kontribusi merusak negeri ini selama kurang lebih 10 tahun ini, dan dia bekerja hanya untuk kepentingan para konglomerat, kepentingan asing, terutama China dan lain sebagainya. Dan itu buktinya sudah tersebar di mana-mana. Demikian kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.